Shalom, dalam kesempatan ini saya mencoba menjelaskan kepada kita arti daripada menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Jika kita mencari frase apa itu menyembah di dalam Google, maka setidaknya muncul lebih 1 jutaan hasil pencarian yang bisa ditelusuri. Kata menyembah itu sendiri dalam berbagai variasinya muncul 60 kali di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Tentu saja penyembahan atau ibadah begitu penting dan sentral dalam iman Kristen. Namun apa arti menyembah Allah menurut Alkitab? Secara umum penyembahan Kristen berarti mengasihi dan menghormati Allah serta menunjukkan rasa hormat dan kasih itu melalui doa, melalui pujian, ucapan syukur, dan juga tindakan hari-hari yang memuliakan namanya. Sebagai orang percaya, kita semua adalah penyembah-penyembah. Pertanyaannya, penyembah seperti apa yang dimaksud? Nah, Tuhan Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23, ketika ia bertemu dengan perempuan Samaria, ia berkata demikian, "Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran." Nah, jika kita cermati istilah penyembah-penyembah benar, hal ini secara implisit menunjukkan kepada kita bahwa ada penyembah-penyembah yang palsu. Seseorang bisa saja keliru dalam menyembah Tuhan. Mereka mengira apa yang ia lakukan itu merupakan sesuatu penyembahan atau bakti kepada Tuhan. Yesus sendiri pernah berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 2, ia berkata demikian, "Akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah." Jadi kita mendapatkan petunjuk dalam ayat ini bahwa Allah bukan hanya menghendaki manusia menyembah Dia, akan tetapi juga menghendaki penyembah-penyembahnya itu hidup dalam kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian di dalam ayat 23. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita menyembah Allah dengan benar? Apa yang kitab suci katakan tentang hal ini? Karena itulah dasar kita untuk kita belajar tentang apa yang disukai dan dikehendaki oleh Allah di dalam menyembah Dia. Nah, syarat mendasar dan terpenting untuk menjadi seorang penyembah yang benar adalah dengan menyembah Allah melalui Yesus Kristus sebagai satu-satunya pengantara Allah dan manusia. Kalau kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, ia berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, dari apa yang sudah kita dengarkan dari ayat yang sudah kita baca tadi, setidaknya ada 2 hal yang bisa kita pelajari tentang roh dan kebenaran. Yang pertama adalah roh dan kebenaran bukan berbicara masalah tempat. Frase menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran mungkin saja digunakan sebagai dasar untuk menyelenggarakan bagian penyembahan dalam suatu kebaktian. Tetapi jika kita melihat konteks ayat ini, jelaslah apa yang dimaksudkan Yesus memiliki makna lebih dalam. Keterangan dalam roh yang digunakan dapat dikontraskan dengan menyembah secara lahiriah. Nah, dalam perbincangan dengan wanita asal Samaria yang menjadi latar belakang dari tulisan Yohanes dalam ayat ini, Yesus menyoroti penyembahan lahiriah yang memberi penekanan pada tempat tertentu untuk menyembah Allah. Bisa kita lihat itu di dalam ayat yang ke-20. Jadi si wanita menyatakan bahwa orang Yahudi beribadah di Yerusalem, sedangkan orang Samaria beribadah di Gunung Gerizim. Namun, dalam hal ini Yesus menyatakan bahwa yang benar adalah menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Yang berarti penyembahan kepada Tuhan tidak terbatas pada suatu lokasi geografis atau di bawah ketentuan sementara dari aturan perjanjian lama. Dengan kedatangan Kristus, pemisahan antara orang Yahudi dan non-Yahudi tidak lagi relevan. Begitu pula dengan sentralitas lokasi untuk beribadah.
Berkat pengorbanan Yesus Kristus, semua umat pilihan Allah memperoleh akses yang sama kepada Allah melalui Dia. Itu bisa kita lihat itu di dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-22. Dan juga di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai dengan ayat 22. Penyembahan menjadi urusan hati. Yang penting adalah penyembahan menjadi urusan hati yang telah disucikan oleh darah Kristus. Bukan sekedar tindakan eksternal karena mengikuti ritual tertentu. Sejatinya penyembahan kita kepada Allah tidak dibatasi oleh tempat. Namun ini bukan berarti kita tidak perlu tempat beribadah seperti gedung gereja atau ruang persekutuan. Menyembah dalam roh juga tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu larangan terhadap ibadah dengan liturgi tertentu. Tetapi semua bakti, liturgi atau tindakan ritualistis kita perlu diresapi dengan komitmen, iman yang tulus, dan cinta serta ketulusan. Dalam hal ini, menyembah dalam roh berarti menyembah itu layaknya berasa dalam batin, yaitu hati yang tulus dan motivasi oleh cinta kita kepada Tuhan dan rasa syukur atas semua yang dilakukan oleh Tuhan bagi kita. Hal yang kedua berkaitan dengan roh dan kebenaran adalah melibatkan segenap hati. Nah, kita bisa melihat itu di dalam kitab Markus pasal 12 ayat 30 yang berkata begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi penyembahan kita kepada Allah digerakkan oleh kasih kita kepadanya. Karena kita mencintai Allah, maka kita menyembah Dia. Perhatikan saudara, gagasan segenap itu menunjukkan totalitas, all out. Sehingga kita memahami bahwa penyembahan Bapa dalam roh dan kebenaran berarti melibatkan tindakan mengasihi Dia dengan hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan kita. Penyembahan benar yang dilakukan di dalam roh merupakan praktik yang melibatkan seluruh hati. Di saat yang sama penyembahan kita perlu dilakukan dalam kebenaran, yang artinya melibatkan pemikiran atau pengertian yang benar, kepercayaan yang benar, dan cara yang benar. Hal-hal tersebut mengingatkan kita akan perlunya belajar firman Tuhan. Menyembah dalam roh dan kebenaran menunjukkan bahwa kedua hal itu diperlukan dalam menyembah yang memuliakan Tuhan. Roh tanpa kebenaran bisa jadi mengarah pada pengalaman yang dangkal dan terlalu emosional. Nah, begitu emosi mereda, semangat menyembah juga mereda dan penyembahan berakhir. Sebaliknya juga demikian, kebenaran tanpa semangat dapat menghasilkan bentuk penyembahan yang kering dan tanpa gairah yang bisa menjerumuskan orang kepada legalisme tanpa sukacita. Kombinasi terbaik dari kedua aspek penyembahan adalah roh dan kebenaran, sehingga menghasilkan pemujaan kepada Allah yang membawa sukacita. Nah, ada seorang rohaniawan yang bernama John Ortberg mengatakan demikian. Saya perlu menyembah karena tanpanya saya bisa lupa bahwa saya disertai Allah Maha Besar dan terus hidup dalam ketakutan. Tanpa menyembah Tuhan, saya bisa melupakan panggilannya dan mulai hidup dalam nafsu mementingkan diri sendiri. Tanpa menyembah Tuhan, saya kehilangan rasa takjub dan syukur kepada Dia. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita menghormati Dia. Semakin kita menghormati Allah, semakin mendalam pula penyembahan kita. Semakin mendalam penyembahan kita, kiranya juga Tuhan semakin dimuliakan di dalam penyembahan kita itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah kita mendengarkan pemaparan yang singkat ini, lalu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan kita? Apakah itu juga yang Anda yakini dan alami dalam penyembahan kepada Allah? Sudahkah kita menyembah Allah kita, pencipta langit dan bumi, di dalam roh dan kebenaran? Kalau belum, mari kita memulai hal yang baru di tahun yang baru, tahun 2024. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Maranatha.